Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu 100 hadis yang berkaitan dengan seorang wanita muslimah. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada hadis yang ke-14, yaitu berkaitan dengan al-kasiyat al-ariyat, yaitu kriteria wanita yang berpakaian tapi dihukumi tidak berpakaian. Maka itu adalah ciri-ciri terancam dengan tidak dimasukkan ke dalam surga. Kemudian pada minggu yang lalu lagi kita telah membahas juga tentang perempuan tersebut tidak diperbolehkan, yaitu melepaskan pakaian dia di selain rumah suaminya. Itu maksudnya sudah kita jelaskan kemarin. Dan kemudian pada hadis yang terakhir itu adalah batasan pakaian untuk menutupi kaki seorang perempuan tersebutlah maksimalnya adalah satu hasta, ya, itu maksimal. Maksimalnya adalah satu hasta, karena ini adalah kaki tersebut adalah bagian dari aurat. Dan jangan khawatir berkaitan dengan masalah najis. Kalau terkena najis, maka tanah yang suci berikutnya tersebut mensucikannya. Baik, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itu pembahasan kita yang kemarin. Sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-18, yaitu berkaitan dengan memakai wewangian atau parfum. Apakah boleh bagi perempuan untuk menggunakan parfum, untuk menggunakan wewangian? Kita baca hadisnya. An Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza sta'taratil mar'atu famarrat alal qaumi liyajidu rihaha fahiya kadza wa kadza qala qaulan syadida. Bila seorang wanita memakai minyak wangi lantas ia keluar dari rumah, kemudian melewati sekumpulan orang dengan maksud agar mencium aroma minyak wanginya, maka dia termasuk begini dan begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan perkataan yang sangat tegas. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, baik, kita lanjutkan. Kita ulang hadisnya, ya. Idza sta'taratil mar'atu, bila seorang wanita memakai minyak wangi, famarat alal qaumi, lantas ia keluar dari rumahnya, liyajidu rihaha kadza fahiya kadza wa kadza, kemudian melewati sekumpulan orang dengan maksud agar mereka mencium aroma minyak wanginya, maka dia termasuk begini dan begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan perkataan yang sangat tegas. Sebagian riwayat mengatakan fahiya zaniyah. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, apakah wanita tersebut boleh menggunakan minyak wangi yang semerbak tentunya, ya, untuk dipakai kesehariannya? Maka ada 4 kondisi
yang mana perempuan tersebut menggunakan minyak wanginya. Kondisi yang pertama adalah isti'maluhu lizauj, yaitu para ulama mengatakan dia memakai minyak wangi itu adalah dia gunakan untuk suaminya. Dia transaksi, dia COD atau dia beli minyak wangi, niatan dia tersebut adalah untuk suaminya. Fahuwa mustahabbun mandubun, maka ini hukumnya sangat dianjurkan. Maka ketika kita membeli minyak wangi dengan menghadirkan nilai ibadah, apa dasar kita membeli minyak wangi? Agar saya gunakan di hadapan suami saya. Maka seketika tersebut aktivitas kita membeli minyak wangi tersebut menghasilkan pahala. Karena mengapa? Karena dipakai di hadapan suami agar memiliki bau yang baik. Dan ini adalah bagian dari bentuk bermuamalah yang baik dengan suami. Al-Munawi rahimahullah mengatakan di dalam kitabnya Faidul Qadir, amma tatayyubu wa tazayyunu lizauji matlubun mahbub. Adapun perempuan memang menggunakan minyak wangi kemudian memperindah diri, berdandan dia lizauji untuk suami dia, famatlubun mahbubun, sangat ditekankan dan sangat dianjurkan. Itu bentuk yang pertama ya. Seorang wanita tersebut dia menggunakan minyak wangi tersebut untuk siapa? Untuk suaminya. Maka dorongan ini adalah kandungan dari niat, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan tersebut tergantung kepada niat, dan seseorang mendapatkan itu berdasarkan apa yang dia niatkan. Oleh karenanya para hadirat, itu hal-hal yang sehari-hari tersebut itu bisa menghasilkan pahala kalau kita hadirkan pada aktivitas tersebut nilai ibadah kepada Allah. Karena para hadirat, kalau kita lihat ibadah yang telah ditentukan oleh Allah waktunya tersebut sangat sedikit. Ibadah yang telah ditentukan waktunya tersebut itu palingan contohnya salat kan ya. Salat itu adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya. Allah memberikan kepada kita waktu tersebut sebanyak sehari semalam ada berapa jam? 24 jam. Allah memberikan karunia kepada kita waktu tersebut sebanyak 24 jam. Kemudian pada waktu yang 24 jam tersebut ada jatah yang telah ditetapkan oleh syariat untuk beribadah, yaitu solat. Kalau dikalkulasikan, kalau digabungkan, itu solat yang 5 waktu tersebut, sampaikah totalnya tersebut 1 jam pelaksanaan? Mungkinlah, anggaplah sampai. Atau 2 jam yang Masya Allah yang solatnya panjang ya. 1 rakaat Al-Baqarah, rakaat yang kedua Ali Imran. Anggaplah 3 jam. Berarti sisa waktunya tersebut 21 jam ini berada di tangan dia untuk dia olah. Apakah dia yang 21 jam ini dia olah untuk menambah ketaatan atau dia olah untuk menambah kemaksiatan? Di tangan dia 21 jam. Maka waktu tersebut berada full di tangan seorang muslim. Dia mau arahkan waktunya untuk apa? Kalau sekiranya dia terjun ke dalam hal-hal yang sifatnya duniawi, maka hadirkanlah nilai-nilai ibadah di dalamnya. Kita terjun ke dalam hal yang duniawi,
Contohnya tadi, parfum tersebut kan duniawi kan ya, duniawi. Atau bedak tersebut duniawi, lipstick itu duniawi. Kemudian pada asalnya skincare tersebut duniawi. Tapi kalau dihadirkan nilai ibadah kepada Allah, maka ini bisa melahirkan pahala. Itu yang pertama. Kondisi yang kedua, kalau sekiranya parfum tersebut, wewangian tersebut tidak diperuntukkan untuk suami, maka apakah boleh kita pakai parfum ini? Kita pakai, kita semprotkan, kita gunakan bukan untuk suami kita, akan tetapi untuk orang lain. Apakah diperbolehkan? Maka lihat siapa sih orang lain yang dimaksud. Jika orang lain yang dimaksud adalah yang pertama keluarga mahram dia nih, atau sesama perempuan yang tidak ada kemungkinan lelaki mencium aroma minyak wanginya. Jadi dia tujukan kepada siapa? Ini selain suaminya ya. Bisa siapa itu selain suami? Bisa jadi ini yang boleh dulu adalah mahram dia, bapak dia, atau uda dia, atau paman dia, mahram dia. Atau dia menggunakannya untuk bertemu sama kawan perempuan dia, komunitas perempuan. Maka apakah diperbolehkan ini? Maka diperbolehkan menggunakan minyak wangi, parfum untuk ketemu sama mahram keluarga atau ketemu sama perempuan yang mana catatannya di situ tidak ada laki-laki yang bukan mahram dia. Atau besar kemungkinan praduga yang kuat lelaki tersebut tidak ada di situ dan tidak akan mencium aromanya. Maka hukumnya diperbolehkan. Di dalam Islam Qa disebutkan antusiba minal itri wattibi, dia menggunakan wewangian parfum, wa yaghlibu ala dhanniha, dan dia punya praduga yang kuat bahwasanya minyak wangi yang ia gunakan tersebut lan yasila majami'an nas walan yajida syai'an minhu rijal, yang mana dia yakin atau memiliki praduga yang kuat lelaki yang bukan mahram dia tidak akan mencium baunya. Bagaimana bisa jadi? Bagaimana bentuknya? Dia kan ingin keluar rumah. Bisa jadi dia pakai sudah sampai. Bisa jadi dia pakai di rumah, tetapi dia menggunakan mobil. Bisa jadi dia nyetir sendiri atau disetirin suaminya. Yang artinya lelaki tersebut tidak akan mencium bau wewangian dia. Maka ini diperbolehkan. Jadi kepada selain suami apakah diperbolehkan? Jawabannya boleh apabila ditujukan kepada yang kedua, kawan perempuan dia, dengan catatan dia yakin atau memiliki praduga yang kuat lelaki tidak akan mencium baunya. Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan wa yajuzu laha at-tibu idza kana khurujuha ila majma'in nisa'iyyin la tamurru fit tariqi 'ala rijal, yaitu boleh bagi perempuan menggunakan wewangian idza kana khurujuha ila majma'in nisa'iyyin, apabila dia keluar ke kelompok perempuan, yaitu komunitas perempuan. La tamuru fit tariq ala rijal, yang mana dia tersebut melewati jalan yang wewangian dia tersebut tidak dicium oleh laki-laki. Maka ini boleh ya. Catatannya mahram dia,
atau komunitas perempuan dia, sesama muslimah, sesama perempuan, catatannya ini tidak dicium oleh laki-laki. Itu kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga adalah dia menggunakan wewangian dan tidak ada niatan. Ini tidak ada niatan untuk menarik perhatian lelaki. Dia menggunakan wewangian keluar rumah dan tidak ada niatan dia untuk menarik laki-laki. Tidak ada niatan dia agar lelaki mencium wewangian dia, tidak ada niatan dia. Akan tetapi style dia hari-hariannya udah kayak gitu, tidak ada niatan sama sekali. Tidak ada niatan untuk menarik laki-laki, tidak ada niatan untuk menarik perhatian, tidak ada, tapi itulah adat istiadat dia, kebiasaan style harian dia. Setiap ia keluar rumah, dia menggunakan wewangian yang menyengat. Bagaimana hukumnya? Kita lihat. Antusiba minat tibi, antusiba minat tibi wal itri wa takhruj. Dia menggunakan wewangian dan kemudian dia keluar. Wa yaghlubu ala dhanniha annaha satamurru bimajami'a yajidu fiha ar-rijal min tibiha. Dia ketika dia menggunakan, dia tahu bahwasanya lelaki tersebut akan mencium wewangian dia. Fahadha fi'lun muharramun. Maka ini adalah perbuatannya diharamkan. Wa illam taqsid fitnatar rijal. Meskipun si perempuan tersebut tidak ada niatan dia untuk menarik perhatian laki-laki, akan tapi udah kebiasaan dia menggunakan minyak wangi, tidak ada niatan untuk memfitnah, tidak ada niatan untuk menarik perhatian laki-laki, maka hukumnya haram dan tidak boleh. Kenapa? Dikarenakan wewangian itu adalah bagian dari perhiasan, sedangkan konsep yang telah kita pelajari tersebut, perhiasan wanita tersebut ditampakkan atau ditutupi? Jawabannya ditutupi, kecuali hal-hal yang tidak bisa untuk dihindarkan. Pada pelajaran yang lalu, itu kondisi yang ketiga. Kondisi yang keempat adalah hadis ini. Kondisi yang keempat adalah hadis ini. Bagaimana? Wad'ut tib wal khuruju bihi biqasdi ayyajida rihahu ar-rijalu fahadha muharramun bal min kaba'iriz dzunub. Yang keempat, dia menggunakan wewangian parfum tadi bukan untuk suami dia, bukan untuk komunitas sesama muslimah, bukan untuk keluarga dia, akan tetapi untuk menarik perhatian laki-laki, agar lelaki tersebut mengatakan, oh siapa tadi yang harum sekali itu. Nah, bagaimana hukumnya? Ini ada niatan ya. Kalau yang ketiga tadi ada niatan nggak? Nggak ada niatan. Dia udah style dia harian, setiap keluar rumah dia menggunakan wewangian. Mungkin sangat banyak dia pakai, 5 kilo pun masih tanya-tanya orang siapa tadi itu. Ini yang ketiga nggak ada niatan. Sedangkan yang keempat ini ada niatan agar dibilang harumkah dan yang lain, ada niatan. Maka yang semacam ini adalah dosa dan bagian dari dosa besar. Kalau yang ketiga tersebut itu belum sampai kepada dosa besar. Sedangkan yang keempat ini adalah sampai derajat dosa besar. Dari mana bedanya? Padahal dia kan sama-sama menggunakan. Bedanya ada pada niat. Bedanya tersebut ada pada niat, pentingnya niat. Yang nomor 3 nggak ada niatan, tetapi juga nggak boleh, dikarenakan wewangian itu adalah perhiasan.
dan perhiasan tersebut seorang wanita itu adalah ditutupi, bukan ditampakkan. Sedangkan yang keempat ini dia menggunakan juga, tapi tujuannya adalah untuk menarik perhatian laki-laki agar lelaki yang bukan mahram tersebut nyaman sama dia. Nauzubillah, mungkin ada perempuan yang mungkin sedang cinta-cintaan yang terlarang mungkin ya. Kemudian dia gunakan wewangian tersebut dengan agar pasangan yang tidak halal tersebut merasa nyaman dengan dia ketika duduk, ketika ngobrol. Maka ini adalah bagian dari dosa besar, dan inilah maksud hadisnya. Jadi hadis yang ke-18 ini ditujukan apakah kepada semua perempuan? Jawabannya tidak, ditujukan kepada perempuan yang menggunakan wewangian dan kecium sama lelaki yang bukan mahram, dan itu tujuan dia, agar lelaki tersebut merasa nyaman dengan dia. Maka ini yang tidak dibolehkan. Hadisnya ancamannya bagaimana? Nabi SAW mengatakan fahiya zaniyah, maka statusnya adalah pezina. Apa maksudnya statusnya pezina ini? Maksudnya adalah Al-Imam Munawi rahimahullah mengatakan, dengan dia menggunakan wewangian dengan tujuan untuk menarik perhatian lelaki tersebut, fahiya sa'iyatun fi asbabiz zina, maka dia adalah orang yang berusaha, orang yang berjalan menuju sebab-sebab terjadinya perbuatan zina. Itu maksudnya. Jadi maksudnya perempuan yang menggunakan wewangian disebut dengan pezina, maksudnya bukan zina betulan, akan tetapi adalah penghantar menuju perbuatan zina. Na'udzubillahi min dzalik. Taib, itu maksudnya ya. Jadi para hadirat, pembahasan minyak wangi tersebut yang dimaksud oleh hadis adalah ditujukan kepada yang nomor 4. Adapun nomor 1 yaitu ditujukan kepada suami, itu nilainya ibadah. Ditujukan kepada mahram, ditujukan kepada sekumpulan kelompok wanita muslimah, kumpulan dia saja yang tidak ada lelaki di situ, maka juga diperbolehkan. Seperti ucapan Syekh bin Baz tadi. Dan yang ketiga adalah dia menggunakan, itu dah style dia sehari-harian dan tidak ada niatan, maka hukumnya haram. Dan yang keempat, ini maksud hadis, dia menggunakannya untuk menarik perhatian laki-laki atau lelaki tersebut yang bukan mahram dia tersebut merasa nyaman dengan dia. Baik, kita lihat faedahnya. Ada 6 faedah yang ditulis oleh Syekh Hafizahullahu Ta'ala. Yang pertama adalah haramnya wanita keluar rumah dengan memakai minyak wangi. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah ditujukan kepada laki-laki yang bukan mahram. Kalau sekiranya dia keluar rumah dengan suami dia dan dia aroma wewangian tersebut tidak tercium sama lelaki sama sekali, dikarenakan dia menggunakan mobil, ketika turun dari mobil dia langsung ke komunitas perempuan, apakah boleh di sini? Jawabannya boleh. Yang kedua, faedahnya lagi adalah annal itra min zinatil mar'ah. Minyak wangi tersebut termasuk bagian dari perhiasan wanita. Ini rahasianya. Minyak wangi itu adalah perhiasan. Konsep yang kita pelajari, perhiasan seorang wanita tersebut jangan sampai terlihat dengan lelaki yang bukan mahram. Itu dia. Yang ketiga, aroma minyak wangi yang dipakai wanita dapat memikat kaum laki-laki dan bisa terfitnah dengannya.
Ini catatannya apa tadi? Tujuannya tadi ya. Yang keempat, minyak wangi atau parfum yang dilarang bisa berlaku dalam beberapa bentuk. Beliau mengatakan demikian, baik minyak wangi murni. Jadi ada minyak wangi yang palsu. Kita lihat apa maksudnya murni di sini. Baik minyak wangi murni ataupun yang sudah dicampur dengan bahan-bahan yang lain, semisal sabun. Sabun tersebut ada nggak aroma wanginya? Ada. Baik itu untuk badan maupun untuk pakaian maupun untuk lantai. Untuk lantai nggak dipakai ya. Atau krim kulit, pemutih. Pemutih ada wewangiannya, misalnya dia ada. Kemudian penghilang bau keringat, deodoran ya. Semua bahan-bahan tersebut bila aroma wanginya menyengat, ini standarnya para hadirat. Tapi apa standarnya minyak wangi yang sudah dicampur tadi? Standarnya adalah kata beliau aromanya tersebut menyengat. Ini dia. Sehingga tercium oleh orang lain. Maka ini yang tidak boleh. Jadi baik itu minyak wangi yang murni ya, yang udah kita ketahui, yang maklum lah sama kita, itu namanya minyak wangi murni, atau yang sudah tercampur kepada sabun, di dalam sabun, atau di dalam krim, atau di dalam deodoran, yaitu pembersih badan, bau badan. Nah, kan ada tuh aroma wanginya kan? Ada. Apakah menyengat atau tidak? Kalau sekiranya kita pakai itu dicium oleh lelaki yang bukan mahram, maka hukumnya tidak boleh. Kalau sekiranya aroma tersebut tidak menyengat, maka hukum menggunakannya diperbolehkan. Jadi para hadirat, ini adalah teorinya ya. Teorinya apa standarnya? Menyengat. Menyengat atau tidak menyengatnya, maka masing-masing bisa mengetahuinya. Ketika dia menggunakan pelicin pakaian contohnya, ada unsur wanginya kan? Ada. Nah, ini apakah menyengat apa tidak? Maka ini namanya kasus di lapangan, kita cek menyengat apa tidak. Kalau menyengat, maka tinggalkan. Kalau tidak, maka dilanjutkan. Deodoran contohnya, atau deterjen contohnya. Berarti Pak Ustaz kalau menyengat bau deterjennya nggak pakai deterjen, cari yang lain. Catatannya para hadirat, itu adalah standarnya adalah menyengat. Ini dia. Kalau tidak menyengat maka diperbolehkan. Yang kelima, ada banyak pintu dan jalan pembuka terjadinya perbuatan zina. Sehingganya di dalam syariat itu dikatakan apa? Wala taqrabu zina, yaitu jangan mendekati segala bentuk yang bisa menghantarkan kepada zina. Jalan menuju zina tersebut bukan satu, ada berbagai macam jalan yang mengantarkan kepada satu titik, yaitu perzinaan, dan itu semuanya dilarang oleh syariat. Kemudian beliau melanjutkan, salah satunya adalah wanita keluar rumah memakai wewangian. Karena Nabi SAW mengatakan tadi apa? Fahiya zaniyah, maka dia adalah pezina. Maksudnya bukan pezina dalam istilah syar'i betulan, akan tetapi adalah dia sedang mendekati jalan menuju perbuatan zina. Yang keenam, zina dengan makna yang umum tidak hanya bermakna hubungan badan antara seorang laki-laki dan wanita, akan tetapi mencakup perbuatan yang disebut oleh Nabi SAW sebagai zina. Semisal memandangi wanita yang bukan mahram, itu namanya zina mata. Menyentuhnya itu namanya zina tangan. Atau menikmati suaranya yang didayu-dayukan, menikmati suaranya yang diimut-imutkan, maka itu namanya zina
telinga atau menciumnya, termasuk juga seorang wanita yang keluar rumah memakai wewangian. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalau kita lihat pada saat sekarang ini ya, itu adalah untuk menjaga mata tersebut sangat berat. Untuk menjaga mata tersebut sangat berat sekali. Berusaha kita untuk menjaga mata sekuat tenaga. Kalau sekiranya jatuh, Allah memberikan peluang. Allah memberikan peluang untuk memperbaikinya, yaitu dengan cara beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan salah satunya adalah jagalah wudu. Jagalah wudu. Karena para hadirat, wudu tersebut itu menggugurkan kesalahan-kesalahan yang berada pada wajah. Wudu tersebut menggugurkan kesalahan-kesalahan yang berada pada tangan. Di wajah kita ada mata. Mata ini dosanya melihat. Di tangan kita ada jatah untuk berbuat dosa, yaitu memegang. Yang memegang yang tidak halal tentunya. Nah, semuanya ini adalah anggota badan kita ini ada berpeluang untuk melakukan dosa, maka penghapusnya adalah salah satunya wudu. Salah satunya wudu. Dan penghapusnya salah satunya adalah, di samping itu Nabi SAW memberikan bagi orang yang menunggu waktu di antara dua waktu solat, yaitu contohnya dia duduk di masjid habis maghrib sampai datang waktu yang kedua, yaitu waktu isya, atau dia duduk di masjid dari asar sampai datangnya waktu maghrib. Duduk dia tersebut dengan catatan dia berwuduk dari rumah tadi, maka itu adalah sebab penggugur dosa dia. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itu 6 faedah ya pada hadis yang ke-18. Hadis yang ke-19 masih berkaitan dengan parfum. Masih berkaitan dengan parfum. Jadi kesimpulannya, apakah boleh bagi wanita untuk sebelumnya, apakah wanita terlarang secara mutlak untuk menggunakan parfum? Jawabannya tidak. Ada kondisi-kondisi yang diperbolehkan, ada kondisi-kondisi yang dilarang. Ini jawabannya. Jadi pembahasannya, apakah wanita tersebut dilarang secara total untuk menggunakan wewangian? Jawabannya tidak. Ada yang menggunakan bernilai ibadah, ada yang menggunakannya berdosa, ada yang menggunakannya berdosa besar. Hadis yang ke-19 masih berkaitan dengan parfum, yaitu beliau mengatakan, bedakan parfum di dalam atau di luar rumah. Jadi ada kriteria parfum yang dipakai kalau sekiranya ingin keluar rumah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tibur rijali ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu. Wewangian laki-laki kriterianya adalah yang jelas aromanya tetapi tersembunyi warnanya. Jadi aromanya agak kuat. Ini untuk laki-laki. Watibun nisa'i, sedangkan wewangian untuk perempuan, ma dhahara launuhu, adalah yang tampak warnanya, wa khafiya rihuhu, akan tetapi aromanya tidak menyengat. Jadi apa kriteria wewangian yang digunakan oleh perempuan ketika keluar rumah? Kriterianya adalah yang tersembunyi aromanya. Ini dia. Syekh Abdullah bin Jibrin mengatakan rahimahullah, wa yustahabbu lil mar'ati
an tatatayyaba fi ghairi baitiha. Dianjurkan bagi perempuan untuk menggunakan wewangian di luar rumahnya, bima zahara launuhu wa khafiya rihuhu, dengan wewangian yang aromanya tersebut tersembunyi. Jadi fungsi wewangian tersebut adalah untuk menetralkan aroma yang tidak baik. Jadi fungsinya di sinilah untuk menetralkan bau badan atau keringat yang keluar, kemudian dinetralkan oleh wewangian yang kita pakai tersebut. Catatannya apa? Catatannya baunya tidak menyengat. Ini maksud hadisnya ya. Maksud hadisnya adalah untuk dipakai di luar rumah. Adapun di dalam rumah untuk suami, maka silahkan menggunakan wewangian yang itu sangat menyengat sekali, maka tidak masalah. Kenapa? Karena yang akan menikmati aromanya tersebut adalah suami kita atau keluarga kita atau kawan perempuan kita, maka tidak masalah. Tapi kalau kita keluar, yang ada kemungkinan kita ketemu sama laki-laki, kemungkinan kita akan berpapasan sama laki-laki, maka catatan wewangian tersebut adalah yang tersembunyi aromanya. Maka silahkan dipakai, tidak masalah. Seperti pembahasan tadi, yang mungkin wewangian ada unsur wewangiannya ada pada zat yang lain seperti sabun, seperti krim, seperti deodoran dan yang lain. Selama itu tidak menyengat, maka silahkan dipakai. Taib. Perhadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ada 5 faedahnya ya. Beliau menulis ada 5 faedah. Faedah yang pertama adalah an-natiba min zinatil mar'ah. Ini sudah berlalu pembahasannya, bahwasanya parfum wewangian tersebut termasuk kategori perhiasan. Yang kedua, perbedaan minyak wangi atau parfum pria dan wanita mengisyaratkan bahwa keduanya memiliki tugas dan tabiat yang berbeda pula. Apakah tabiat perempuan dan laki-laki sama? Jawabannya tidak. Apakah tugas laki-laki dan perempuan itu sama? Jawabannya tidak. Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas sesuai dengan fisik masing-masing. Allah memberikan tabiat sesuai dengan fisik masing-masing. Antara laki-laki dan perempuan, pada pembahasan yang lalu itu ada 10 perbedaan laki-laki dan perempuan yang wajib diimani. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan minyak wangi untuk wanita, ini untuk perempuan ya, adalah yang tidak beraroma tajam, akan tetapi berwarna. Pak Ustaz, kalau seandainya berwarna-warni, kalau seandainya tidak berwarna, apakah diperbolehkan? Patokannya adalah yang menjadi inti itu kepada aroma atau tidak. Adapun masalah warna atau dia tidak punya warna, selama itu tidak memiliki aroma yang tajam, maka diperbolehkan. Pilihannya tentu sangat banyak, kata Syekh, dalam produk kosmetik hari ini yang bisa diketahui oleh perempuan. Kemudian yang keempat, kebolehan mengenakan jenis perhiasan demikian tidak bermakna wanita boleh menampakkan dengan sengaja kepada kaum lelaki yang bukan mahram. Nah, ini dia. Kan tadi apa tujuan dia keluar tersebut? Untuk penetral bau badan dia. Tapi kalau sekiranya dia menggunakan tersebut, dia membeli tersebut yang mana aromanya tidak tajam tapi niatnya bermasalah, dia gunakan untuk laki-laki yang bukan mahram dia, yang bermasalah pada minyak wanginya atau pada niatnya? Yang bermasalah pada niat. Minyak wanginya tidak bermasalah, apabila aromanya tidak menyengat, itu tidak masalah.
Yang menjadi masalah adalah niatnya yang salah. Hadisnya tadi apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli ri'in ma nawa. Yang kelima, wanita boleh menggunakan bedak. Bedakan boleh wanita atau lipstik ketika keluar rumah selagi ia menutupinya dengan pakaian syar'i yang tidak menampakkan wajah. Jadi para hadirat, bolehkah wanita berdandan, fisik dia didandani untuk keluar rumah? Jawabannya boleh apabila ditutup oleh pakaian syar'i. Dia tutup, dia mengenakan cadar dia, kemudian dia pakai lipstik, kemudian dia pakai bedak. Ketika dia ketemu sama komunitas perempuan, maka dia lepas. Sesama perempuan, tidak ada laki-laki catatannya di situ. Tidak ada laki-laki, betul dipastikan yakin dia tidak ada laki-laki yang masuk di sini. Atau praduga yang kuat bahwasanya lelaki tersebut tidak ada di sini. Maka hal itu tidak menjadi masalah. Yaitu dia pakai lipstik, kemudian dia tutupi ketika keluar rumah. Itu tidak masalah karena lipstik ini tidak mengandung aroma. Tapi ini hadis yang ke-19 ya, kriteria minyak wangi yang digunakan oleh perempuan. Tapi para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, hadis yang ke-20 ini masih berkaitan dengan adab ketika keluar rumah. Adab ketika keluar rumah tadi, bagi seorang muslimah tidak menggunakan parfum yang aromanya menyengat. Kemudian bagaimana adab dia ketika dia berjalan di jalan umum, jalan kaki ya. Bagaimana adab dia, bagaimana arahan syariat kepada kaum muslimah tersebut ketika dia berjalan menuju masjid, ketika dia berjalan menuju ke tempat yang lain yang itu dia butuh kepadanya. Bagaimana adabnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita baca hadisnya. An Abi Usaid Al-Ansari, dari sahabat Ubay Usaid bin Al-Ansari, dari Abu Usaid Al-Ansari, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa huwa kharijun minal masjid, bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika keluar dari masjid. Fahtalatar rijalu ma'an nisa'i fit tariq. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam keluar dari masjid, beliau melihat laki-laki dan perempuan tersebut bercampur baur di jalan. Ini dari masjid nih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lin nisa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan, memberikan nasihat kepada kaum wanita. Jadi laki-laki dan perempuan tersebut ikhtilat di jalan. Kemudian Rasulullah memberikan arahan, apa sabda beliau kepada para perempuan? Istakhirna fa innahu laisa lakunna an tahquqna tariq. Beliau mengatakan, di belakang wahai perempuan, di belakang. Kalian tidak boleh berada di tengah jalan. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk di belakang, tidak boleh berada di tengah jalan. Kemudian alaikunna bihafatit tariq. Jika berjalan, berjalanlah di bagian yang pinggir. Jadi pertama, bagaimana perempuan tersebut kalau sekiranya tidak mau ketemu sama gerombolan laki-laki, perempuan tersebut berada di bagian yang belakang. Kemudian ketika ingin berjalan, beliau mengatakan apa? Alaikunna bihafatit tariq. Berjalanlah di bagian pinggir. Kemudian bagaimana sikap sahabiat terhadap
arahan Nabi Muhammad SAW ini? Apakah diprotes? Wahai Rasulullah, engkau ini diskriminasi, disuruh kami di belakang, disuruh kami di pinggir. Ini enggak adil ya Rasulullah. Bagaimana sikap mereka para sahabiat dengan Rasulullah SAW? Ini, Masya Allah sikapnya. Fakanatil mar'atu taltasiqu bil jidari. Sejak itu, Masya Allah, praktek yang langsung diwujudkan oleh para sahabiat semenjak keluar nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Fakanatil mar'atu taltasiqu bil jidari. Sejak itu, kaum wanita berjalan di bagian pinggir. Hatta inna thawbaha la yata'allaqu bil jidari min lusuqiha bihi. Di bagian pinggir hingga mereka mepet tembok, sangat mepet sekali, sampai-sampai jilbab mereka tersangkut karena begitu mepetnya. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lihat alur kisahnya ya. Orang keluar dari masjid. Rasulullah SAW melihat perempuan dan laki-laki tersebut campur baur ketika berjalan. Kemudian Rasulullah SAW memberikan arahan kepada kaum wanita. Istakhirna. Wahai perempuan di belakang, tunggu dulu, biarkan laki-laki di jalan dulu. Nanti kamu perempuan, nanti jalannya. Kemudian, kalau sekiranya ingin berjalan, maka berjalanlah di bagian yang pinggirnya. Kemudian setelah mendengar nasihat ini dari Rasulullah, arah Rasulullah, apakah para sahabat membantahnya? Tidak. Apakah sahabat protes? Tidak. Apakah sahabat nyinyir? Tidak. Diterima langsung oleh sahabat. Diterima langsung bagaimana? Saking mepetnya malahan. Saking mepetnya dengan dinding sampai-sampai jilbab mereka tersebut tersangkut di dinding karena saking mepetnya. Masya Allah. Praktek para sahabat terhadap arahan dari Nabi Muhammad SAW. Inilah praktek kita sebagai muslim. Inilah praktek kita sebagai muslimah. Apabila ada arahan dari syariat yang itu berkaitan dengan perintah atau berkaitan dengan larangan, maka sejatinya tidak ada bagi kita pilihan kecuali untuk mengikutinya. Berbeda dengan hal-hal sebagian orang yang itu menyamakan transgender, yang dia berusaha untuk menyamakan laki-laki, yang dia berusaha tersebut untuk mengatakan dia adalah pelindung kaum wanita. Dia adalah seolah-olah keluar sebagai pelindung kaum wanita, sehingga dia meremehkan ajaran-ajaran syariat, karena dia menganggap ajaran syariat tersebut meremehkan kaum wanita. Ajaran syariat sangat diskriminasi terhadap wanita. Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Adanya arahan-arahan seperti ini agar perempuan tersebut selamat dari fitnah, agar tidak ada lelaki yang jahil yang mengganggu mereka. Tapi kalau sekiranya mereka di tengah mereka berkumpulan sama lelaki, maka akan ada lelaki yang akan mengganggu dia. Oleh karenanya, ketika ingin perempuan tersebut tidak diganggu, ingin perempuan tersebut tidak dilecehkan, maka kembalilah kepada ajaran syariat. Selama ajaran syariat ditinggalkan, meskipun sebagian orang gembar-gembor sebagai pelindung kaum wanita, sebagai penjunjung hak tinggi wanita, selama dia meninggalkan syariat, maka sejatinya dia sedang meruntuhkan kaum wanita. Maka sejatinya dia sedang menghinakan kaum wanita. Mulianya kaum wanita tersebut apabila diarahkan dengan arahan yang syar'i. Baik para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita baca faedah hadisnya. Ada 5 faedah. Faedah yang pertama, kepedulian Nabi SAW mengatur kehidupan sosial masyarakat.
termasuk upaya untuk mencegah terjadinya fitnah antara laki-laki dan perempuan. Ini adalah hubungan laki-laki perempuan, ini adalah kehidupan sosial masyarakat. Maka orang yang mampu untuk mencegah, maka berusaha untuk amar ma'ruf nahi mungkar, agar hubungan laki-laki dan perempuan ini agar tidak ada ikhtilatnya. Yang kedua, Nabi SAW mengatur aturan jalan umum dengan menata jalur yang khusus untuk masing-masing. Di tengah untuk laki-laki, di bagian pinggir untuk kaum wanita. Apakah ini diskriminasi? Tentu jawabannya tidak. Ini adalah aturan syariat. Nah, ini dia. Ini dilakukan semata-mata untuk menghindari terjadinya ikhtilat di jalan. Kalau ada yang protes, Pak Ustaz, bako indak yang perempuan di tengah, laki-laki yang di tepi? Bako harus yang perempuan di tepi, laki-laki yang di tengah. Coba dibalik, Pak Ustaz. Kenapa Nabi SAW tidak mengatakan laki-laki kamu di tepi, perempuan di tengah? Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah semua lelaki akan memandang kepada yang di tengah tadi. Sedangkan konsep awalnya perempuan tersebut berusaha untuk ditutupi. Waqarna fi buyutikunna. Kalau sekiranya mereka keluar, semaksimal mungkin mereka tersebut tidak terlihat oleh laki-laki ketika berjalan di belakang. Ketika berjalan jangan di tengah. Ini adalah arahan dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, jika di jalan umum saja Nabi SAW melarang terjadinya ikhtilat, maka ikhtilat di tempat yang lebih khusus dan terbatas seperti kampus, sekolah, dan tempat-tempat kerja tentu lebih dilarang lagi. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ikhtilat di jalan durasinya lama atau pendek? Tentu durasinya pendek. Ikhtilat di jalan itu tidak terlalu lama. Yang tidak lama saja dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, apalagi ikhtilat di tempat kerja yang mungkin bisa habis 8 jam ikhtilat, yang bisa jadi itu 12 jam, yang bisa jadi itu menghabiskan waktu ikhtilatnya 5 jam, 3 jam. Tentu ini lebih dilarang lagi. Yang di jalan saja yang kemungkinan ikhtilatnya tidak lama, mungkin sampai berpisah lah ya, anggaplah 5 menit atau 10 menit, itu tetap dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi peluang ikhtilat dengan waktu yang panjang seperti di tempat kerja, ruangan, laki-laki dan perempuan satu ruangan, dia bekerja di situ, habis sehari-hari di situ, habis 8 jam, habis 10 jam. Maka tentu ini sangat dilarang lagi. Itu maksudnya. Yang keempat, teladan dari para sahabiat yang langsung melaksanakan apa yang diperintah oleh Nabi Muhammad SAW tanpa menunda lagi. Ini adalah bentuk ketaatan yang tinggi. Tidak ada protes. Tidak ada protes terhadap syariat. Kenapa? Karena mereka meyakini apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW itu semuanya maslahat. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kita tanamkan seyakin-yakinnya bahwasanya apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Nabi Muhammad SAW, baik itu perintah ataupun larangan, itu harus kita yakini itu semuanya maslahat. Tidak ada unsur keburukan sama sekali pada ajaran syariat. Tidak ada unsur keburukan, kejelekan pada perintah Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada. Semuanya baik. Baik apa yang Allah perintahkan atau apa yang Allah larang. Yang kelima, dengan berjalannya kaum wanita di bagian pinggir, ini arahan beliau tadi ya, maka akan terjadi maslahat. Maslahat. Semuanya para hadirat, arahan-arahan syariat kepada kaum wanita itu tujuannya satu, yaitu maslahat. Apa maslahatnya? Menjadikan mereka tertutupi, memberikan rasa aman, dan pakaian mereka lebih aman dari tiupan angin. Kalau di tengah, apa yang terjadi kemungkinan? Maka akan ada peluang pakaian mereka tersebut ditiup angin. Tapi para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, satu hadis lagi kita lihat. Ini hadis yang ke-20 ya, yaitu ajaran syariat ketika kita berjalan. Hadis yang terakhir yaitu hadis 21. Hadis ke-21 kita lihat. Beliau mengatakan, tutupilah auratmu agar engkau tidak dipermainkan oleh syaitan. An Abdullah ibni Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, al mar'atu auratun, yaitu wanita tersebut adalah aurat. Fa idza kharajat istashrafaha asyaitan, apabila ia keluar dari rumahnya maka syaitan akan menghiasi. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, apa maksudnya ini? Maksudnya disebutkan oleh Mubarak Furi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, ketika perempuan itu keluar, zayyanaha fi nadharir rijal, yaitu syaitan berusaha untuk menjadikan wanita ini indah di hadapan laki-laki. Ketika perempuan tersebut keluar rumah, maka syaitan berusaha untuk menjadikan perempuan ini indah di hadapan mata laki-laki. Dihiasi oleh syaitan, diberikan keindahan-keindahan yang dilihat oleh kaum laki-laki. Bisa jadi dia pada asalnya betulan memang indah, bisa jadi biasa saja, tapi yang namanya perempuan tersebut kalau keluar rumah itu seolah-olah lelaki melihatnya indah, itu maksudnya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, wanita adalah aurat. Udah kita bahas dulu ya. Itu auratnya wanita tersebut semua anggota tubuhnya, kecuali yang diperselisihkan oleh ulama adalah berkaitan dengan wajah dan telapak tangan. Nah, ketika wanita ini keluar rumah, maka disambut oleh syaitan. Maka para hadirat, ini konsep kita, ketika kita keluar dari rumah, maka itu disambut oleh syaitan. Bagaimana dia menyambut? Dengan cara memberikan hiasan agar terlihat indah oleh kaum laki-laki. Apabila ia keluar dari rumahnya, ini dia, maka syaitan akan menghiasinya. Jadi benteng pertahanan yang terkuat bagi seorang muslimah itu adalah rumahnya. Bolehkah dia keluar meninggalkan benteng yang terbaik dia? Jawabannya boleh apabila ada kebutuhan. Sudah kita bahas pada yang lalu ya. Nah, ketika dia keluar di sini dari benteng pertahanan dia yang terbaik, yang paling kuat yaitu rumahnya, maka akan disambut oleh syaitan, yaitu dengan cara menghiasinya agar lelaki tersebut memandang indah wanita yang keluar tadi.
Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita baca faedahnya yang ditulis oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Yang pertama, annal mar'ata auratun kulluha. Beliau menganggap, ini pandangan beliau ya, bahwasanya seluruh bagian tubuh perempuan tadi adalah aurat. Jadi beliau menguatkan pendapat bahwa wajah dan telapak tangan itu harus juga ditutupi, hukumnya wajib. Ini pendapat beliau. Yang kedua, anna faraha syaitan wastishrafahu bi khurujil mar'ati amun fil mar'atil mustautirah wa ghairiha. Kegembiraan syaitan dengan keluarnya wanita dari rumahnya bersifat umum. Yang penting syaitan bahagia dulu. Bagaimana sifat bentuk umumnya? Mencakup wanita yang mengenakan pakaian syar'i maupun yang tidak mengenakan pakaian syar'i. Jadi para hadirat, bahagia syaitan tersebut sifatnya umum. Baik wanita tersebut menggunakan pakaian syar'i atau tidak, yang jelas dia bahagia dulu. Yang jelas dia bahagia dulu. Tapi bagi orang yang sesuai dengan pakaian syar'i, dia bisa meminimalisir terjadinya hal-hal yang itu mengandung fitnah. Bagaimana yang lebih disukai oleh syaitan? Itu adalah poin yang ketiga. Anna khurujal mar'ati mutabarrijah yafrahu syaitanu akthar min ghairiha. Keluarnya wanita dalam keadaan tabarruj. Apa itu tabarruj? Tabarruj itu ada bermacam model ya. Model yang pertama, ada 3 bentuk tabarruj. Itu ada aurat yang tidak ditutupi. Itu adalah bagian dari tabarruj. Yang kedua, berpakaian tetapi membentuk lekuk tubuh. Itu adalah tabarruj. Yang ketiga, itu adalah berpakaian tapi sifat kriteria pakaiannya tembus pandang. Itu adalah tabarruj. Atau menampakkan perhiasan kepada lelaki yang bukan mahram, itu adalah tabarruj. Nah, apabila seorang muslimah keluar dengan tabarruj, maka bagaimana sikap syaitan? Lebih disukai oleh syaitan daripada wanita yang menutup auratnya, dari wanita yang tidak tabarruj ketika keluar rumah. Jadi, apakah syaitan tersebut dia gembira dengan keluarnya wanita muslimah? Jawabannya gembira. Tapi manakah yang lebih gembira hatinya? Yang lebih gembira hatinya apabila muslimah tersebut keluar dengan tabarruj, maka lebih senang hatinya. Yang keempat, beliau mengatakan, anna qararal mar'ati fi baitiha aslun muraghabun fihi fil Qur'an fala yutraku li asbabin wahiyah. Menetapnya wanita di rumah adalah keadaan yang dianjurkan oleh Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qarna fi buyutikunna. Hendaklah wahai perempuan, kamu tersebut menetap di rumah. Maka tidak boleh meninggalkan rumah, tidak boleh keluar meninggalkan benteng yang paling kokoh dengan alasan yang tidak jelas, dengan alasan yang dibuat-buat, dengan alasan yang lemah. Tapi kalau sekiranya betul-betul ada hajat kebutuhan, maka tidak masalah, seperti para sahabiat juga keluar rumah. Sudah kita bahas dulu pada pembahasan buku Syekh Bakar rahimahullah ta'ala. Yang terakhir, anna khurujal mar'ati min baitiha laisa muharraman. Keluar rumah bagi wanita hukumnya tidaklah haram. Madama mundabitan bidawabiti syar'iyyah.
selagi mematuhi batasan-batasan yang syar'i yang ditetapkan oleh syariat. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bisa kita simpulkan di sini berkaitan dengan pembahasan ini adalah berkaitan dengan pembahasan fikih, yaitu fikih perhiasan bagi perempuan. Dari hadis yang sebelum-sebelumnya, bisa itu kita simpulkan berkaitan dengan fikih perhiasan. Berhias bagi wanita tersebut itu pada asalnya diperbolehkan, ya. Tetapi ada model-model tertentu yang dilarang oleh syariat. Seperti dia berdandan, ini murajaah aja ya. Seperti dia berdandan menghiasi tubuh dia dengan cara tatoan, maka ini tidak diperbolehkan. Dia menghiasi tubuhnya dengan cara mencabut alisnya, maka ini tidak diperbolehkan. Atau bulu matanya, maka ini tidak diperbolehkan. Atau menyambung rambutnya, maka ini tidak diperbolehkan. Selain dari itu, maka silahkan. Mau lipstikan silahkan, mau skincare glowingan silahkan, selama itu tidak jatuh kepada mubazir dan selama itu tidak memudaratkan tubuh. Ada bentuk-bentuk yang dilarang oleh syariat yang seperti yang kita sebutkan tadi, atau merapikan gigi dia, atau tatuan tadi ya. Kalau sekiranya itu adalah henna, maka itu diperbolehkan. Ini adalah hiasan dandan yang berkaitan dengan tubuh. Adapun bentuk perhiasan yang berkaitan dengan luar, seperti model pakaian, maka seorang muslimah tersebut meninggalkan pakaian yang kriterianya kasiyatun ariyat, yaitu pakaian tapi telanjang. Apa kriterianya? Ada aurat yang kelihatan, dia berpakaian tapi auratnya kelihatan, itu namanya kasiyatin ariyat. Atau dia berpakaian tapi menampakkan lekuk tubuh, atau dia berpakaian tapi pakaiannya transparan, maka ini berkaitan. Selain dari itu, maka silakan menggunakan pakaian. Mau pakaian warnanya hitam, mau pakaiannya warnanya selain hitam, selama terpenuhi model hijab syar'i, maka tidak masalah. Kemudian berkaitan lagi dengan dia berhias dengan minyak wangi. Pembahasan kita tadi menggunakan minyak wangi tersebut ada 4 kondisi. Kondisi untuk suaminya, maka bisa nilai ibadah, atau dia gunakan kepada mahram dia atau kawan wanita dia, maka ini juga tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah dia gunakan dan kemudian tercium bagi laki-laki. Kalau ada niat, ini adalah dosa besar, yaitu dosanya Nabi SAW dihukumi sebagai, Beliau SAW menghukuminya sebagai zaniyah. Itulah orang yang berjalan menuju perzinaan. Kemudian kalau sekiranya mereka keluar, maka ada adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau sekiranya berjalan di jalan umum, jalan kaki ya, bukan pakai mobil, jalan kaki, maka arahan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah istakhirna, yaitu adalah berjalan pada bagian belakang. Kemudian alaikunna bihafatit tariq, hendaknya engkau berjalan bagian pinggir agar tidak terjadi ikhtilat. Tapi para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat bagi kita semua. Pada kajian ini kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.